saya Anissa Habibah, seorang junior cybersecurity analyst yang baru saja bergabung dengan PT Radika Sekurindo. Dalam minggu pertama saya bekerja, saya menerima tugas pertama saya dari supervisor untuk melakukan simulasi serangan Man in the Middle atau MITM menggunakan teknik ARP spoofing. Tugas ini menjadi bagian dari pelatihan saya dalam menangani ancaman cyber, terutama untuk klien kami, PT Maju Jaya yang ingin meningkatkan keamanan website mereka. Setelah menerima instruksi melalui surat resmi yang dikirimkan oleh perusahaan, saya langsung mempersiapkan lingkungan simulasi di laptop saya. Saya menggunakan VirtualBox dan beberapa mesin virtual yang terdiri dari satu Ubuntu server yang menjalankan website WordPress dengan domain majujaya.com. Yang kedua, Kali Linux yang berfungsi sebagai platform untuk melakukan serangan. Yang ketiga, host Windows 11 yang digunakan sebagai klien target. Semua mesin virtual ini terhubung ke jaringan lokal yang sama, memungkinkan saya melakukan serangan ARP spoofing di lingkungan yang aman dan terkontrol. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi alamat IP dari masing-masing mesin yang terhubung ke jaringan. Ini adalah langkah penting karena kita perlu mengetahui alamat IP target dan gateway agar serangan ARP spoofing dapat berhasil. Yang pertama yaitu di Ubuntu server, saya membuka terminal dan menjalankan perintah IPA. Dari sini saya mencatat IP server dan gateway. Yang kedua, di Kali Linux, saya melakukan hal yang sama untuk mendapatkan alamat IP dari mesin penyerang. Yang ketiga, di host Windows, saya membuka command prompt dan mengetik perintah ipconfig. Ini memberikan saya informasi tentang alamat IP dan gateway yang digunakan oleh klien. Hasil dari langkah ini adalah saya memiliki daftar lengkap alamat IP yang diperlukan untuk menjalankan serangan. Dengan informasi ini, saya bisa menentukan target yang tepat untuk diserang. Setelah mendapatkan informasi alamat IP, saya kemudian buka Wireshark di Kali Linux. Wireshark adalah alat yang sangat berguna untuk memantau lalu lintas jaringan dan melihat data apa saja yang dikirimkan antara klien dan server. Saya memilih interface jaringan yang terhubung ke jaringan lokal. Kemudian, saya mulai menangkap paket dengan menekan tombol Start Capturing Packet. Pada tahap ini, Wireshark berfungsi sebagai alat pemantau untuk melihat apakah serangan ARP spoofing berhasil dilakukan dan apakah saya bisa menyadap lalu lintas yang terjadi antara klien dan server. Pada langkah selanjutnya adalah menggunakan Ethercat, alat serbaguna yang sangat efektif untuk serangan MITM, khususnya ARP spoofing. Pertama, saya membuka terminal di Kali Linux dan menjalankan perintah sudo ethercap -g. Ini membuka antarmuka grafis Ethercap atau GUI. Yang kedua, setelah Ethercap terbuka, saya memilih sniff, lalu tekan Unified Sniffing, memilih interface jaringan yang terhubung ke jaringan internal. Ketiga, kemudian saya melakukan scan semua host di jaringan dengan memilih host, lalu klik scan for host. Setelah proses scan selesai, Ethercap menampilkan daftar perangkat yang terhubung ke jaringan. Dari daftar host, saya menambahkan Ubuntu server sebagai target pertama dan gateway sebagai target 2. Dengan cara ini, semua lalu lintas antara klien dan server akan dialihkan melalui mesin penyerang saya. Setelah menentukan target, saya melanjutkan dengan menjalankan serangan ARP poisoning. Langkah ini membuat tabel ARP pada klien dan server menjadi rusak sehingga mereka berpikir bahwa mesin penyerang adalah gateway yang sah. Di Ethercap, saya memilih MITM, lalu klik ARP poisoning. Saya mencentang opsi Sniff Remote Connection agar semua lalu lintas HTTP yang tidak terenkripsi dapat ditangkap. Kemudian saya menekan OK untuk memulai serangan. Untuk menguji keberhasilan serangan, saya kemudian beralih ke host Windows dan membuka browser. Saya mencoba mengakses situs WordPress di Ubuntu. Saya melakukan login menggunakan username dan password yang sudah disiapkan. Kredensial ini dikirimkan dalam bentuk teks biasa karena situs tidak menggunakan SSL atau TSL.
Kembali lagi ke Linux, saya membuka Wireshark dan menyaring lalu lintas yang telah ditangkap oleh filter HTTP. Di sini, saya bisa melihat dengan jelas data yang ditangkap, termasuk username dan password yang saya masukkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa serangan ARP spoofing berhasil dilakukan dan saya dapat mencuri informasi sensitif dari pengguna yang tidak menyadari bahwa mereka sedang diserang. Setelah berhasil melakukan simulasi dan membuktikan bahwa ARP spoofing dapat digunakan untuk menyadap data, saya kemudian menghentikan serangan dengan cara di Ethercap. Saya memilih MITM to stop MITM attack. Dengan langkah ini, tabel ARP pada klien dan server dipulihkan sehingga lalu lintas kembali berjalan normal.